percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam cerita Katoliku. Pada episode ke-10 ini kita sudah kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa. Ada 3 sekaligus, yaitu Pastor Marcel, Bruder Christian, dan juga Pastor Carlos. Salve Pastor. Salve, Pak. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Pastor dan Bruder, bagaimana kabarnya di Kongo, Republik Demokratik Kongo? Kalau saya baik-baik saja. Ya, saat ini baik-baik saja. Makasih. Kabar baik, terima kasih. Apa kabar juga? Puji Tuhan, baik Pastor, waktu Indonesia. Iya, oke. Dan sahabat Katoliku keren, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dan sharing bersama dengan ketiga pastor dan bruder yang saat ini sedang bermisi atau berkarya di Republik Demokratik Kongo, salah satu negara yang terletak di Afrika. Dan Pastor, Bruder, boleh ceritakan bagaimana sih pengalaman bermisi di negara Republik Demokratik Kongo? Apalagi mungkin sebagian sahabat Katoliku keren belum tahu nih, apa sih negara Republik Demokratik Kongo itu? Silakan, Pastor. Saya Pater Narek Marcelinus, SWD. Saya dari Flores Timur, Larangtuka. Saya Bruder Christian Berani, SPD, asal dari Lembaga Flores, Indonesia. Baik, terima kasih. Saya Pater Carlos Gaba, SPD. Asal dari Papa dari Bejawa, Mama dari Timor. Kami lahir dan besar di Kupang. Jadi saat ini saya merasa gembira bisa berbagi pengalaman. Karena sudah lama saya tinggalkan Indonesia sekitar 20-an tahun lebih. Jadi saya bekerja di Kongo sejak tahun 2000. Tahun 2000 saya sudah tiba di Kongo waktu itu, dan sampai sekarang saya masih ada di Kongo. Jadi Kongo betul satu negara yang cukup besar, negara lebih besar dari Indonesia. Di luasnya lebih besar dari Indonesia. Dan mayoritas saat ini Katolik masih menjadi mayoritas. Itu satu hal yang membuat kita merasa senang, bahagia bekerja di negara di mana kita menemukan juga banyak yang masih Katolik, dan kita sama-sama Katolik. Itu satu hal yang membahagiakan dan menyenangkan bekerja di negara yang jauh dari Indonesia, di Afrika, tapi bahwa kita sama-sama punya iman yang sama, Katolik. Itu hal yang membuat saya merasa bahagia dan malah betah sekali untuk tinggal di Kongo. Terima kasih. Iya, kalau dengan Pastor Carlos, boleh dibagikan Pastor seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan Bruder Christian yang sudah bekerja kurang lebih 20-an tahun di Kongo, saya bersama Pater Marcelinus Narek baru kurang lebih 1 tahun ada di Kongo. Kami tiba di Kongo itu tanggal 26 Mei tahun 2022. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Ya, selama 1 tahun ini kami habiskan dengan sejak awal kami tiba di sini, kami mulai dengan kursus bahasa Prancis selama 9 bulan. Kemudian setelah kursus bahasa Prancis, kami kursus budaya, secara khusus kursus budaya orang-orang Kongo. Setelah itu sekarang kami sementara menjalankan kursus bahasa lagi, yakni bahasa Kikongo. Itu salah satu bahasa yang digunakan di Kongo, salah satu dari 4 bahasa nasional yang digunakan di Kongo. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pengalaman mungkin belum terlalu banyak karena ya kami baru 1 tahun di sini dan masih sementara berproses untuk memulai karya misi di Kongo. Terima kasih. Iya, luar biasa, Pastor.
Kalau dari saya, memang untuk ketika tiba di sini, saya merasakan perbedaan yang luar biasa dari berbagai sisi dengan konteks negara Indonesia. Hal yang pertama ya mungkin karena berbeda waktu, lalu yang kedua itu berbeda makanan juga, tetapi juga yang sangat menantang itu adalah bahasa. Untuk saya pribadi, bahasa itu menjadi suatu tantangan besar karena umat Kongo mempunyai 5 bahasa nasional. Bahasa Perancis untuk bahasa ofisial untuk urusan sekolah dan administrasi. Ada juga bahasa Lingala, itu untuk konteks di wilayah kota, di ibu kota negara. Dan bahasa Kikongo, bahasa Siluba, dan bahasa Kiswahili. Dan untuk kami yang misionaris baru, minimal belajar 3 atau 2 dari 5 bahasa itu. Kami sudah menyelesaikan bahasa Perancis, sekarang ya sedikit-sedikit, minimal bisa bicara untuk bahasa harian. Dan untuk 2-3 bulan awal ini, kami akan belajar bahasa Kikongo untuk bekerja di paroki-paroki yang berbahasa Kikongo. Jadi untuk sementara tantangan kami adalah bagaimana kami bisa belajar dengan baik bahasa Kikongo dan bagaimana bisa mendekatkan diri dengan umat, terkhusus dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Iya, luar biasa, Pastor. Dan langsung kita ke pertanyaan selanjutnya, Pastor Marcel dan Pastor Carlos dan juga Bruder Christian. Ini negara Republik Demokratik Kongo ini salah satu negara yang mungkin sebagian sahabat Katolik Ukraina juga sudah tahu, karena dulu kita juga pernah angkat negara ini, karena jujur negara ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan umat Katolik yang sangat pesat di dunia, dan bahkan sekarang sudah menjadi negara mayoritas Katolik, 55% lebih dari penduduk. Nah, kalau misalnya untuk karya nih, dari SPD sendiri untuk negara Republik Demokratik Kongo, itu berfokus kemana, Pastor? Boleh di-sharingkan, terserah mau Bruder, Pastor, atau siapa? Ya. Kami hidup di ranah pastoral. SPD sudah berkarya hampir lebih dari 70 tahun di Kongo. Jadi sejak tahun 1951 tibalah misionaris SPD dari Belgia, karena Kongo bekas jajahan negara Belgia. Karena itu misionaris dari awal dikirim dengan alasan untuk seperti biasanya menyebarluaskan agama Katolik seperti itu. Dan umumnya pastoral paroki yang awal-awal betul bahwa pastoral paroki waktu itu banyak terjadi paroki. Setelah itu perkembangan makin jauh ke depan. Sekarang kita sudah berkembang dengan lain seperti pendidikan dan juga untuk anak-anak jalanan. Jadi sudah banyak karya pastoral yang dapat di Kongo dari SPD. Dan tantangan apa sih yang dirasakan oleh Pastor atau Bruder? Kita ke Pastor Carlos mungkin. Pastor Carlos, tantangan apa sih yang Pastor rasakan bermisi nih di Republik Demokratik Kongo dan bedanya dengan Indonesia? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Kalau untuk tantangan seperti yang sudah disampaikan sejak awal tadi, bahwa karena faktor bahasa ya, kami sejak awal datang sudah harus mulai dengan satu bahasa yang baru sama sekali. Untuk kami bahasa Prancis tentunya satu hal yang baru, karena waktu di Indonesia kita belajar paling hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman atau bahasa Latin sebenarnya. Sedangkan untuk bahasa Prancis sendiri itu satu hal yang masih baru sama sekali, sehingga kami secara khusus saya betul-betul start dari nol. Dan itu satu tantangan yang luar biasa, bagaimana harus mulai beradaptasi, berinteraksi dengan satu bahasa yang baru sama sekali. Juga saya tidak tahu, tapi untuk saya secara pribadi satu bahasa yang sangat rumit secara grammarnya, secara pronunciasinya. Lalu juga karena selain bahasa Prancis, kami juga dituntut untuk harus tahu bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa Kikongo, sehingga setelah Prancis langsung sambung lagi dengan 3 bulan nanti ini bahasa daerah, sehingga ya itu jadi satu tantangan yang luar biasa juga untuk saya. Terima kasih. Iya, luar biasa. Dan untuk pengalaman paling berkesan nih kita ke Pastor Marcel. Pastor Marcel, kalau untuk
pengalaman paling berkesan Pastor dalam bermisi di negara Republik Demokratik Kongo apa, Pastor? Secara pribadi, pengalaman-pengalaman misi yang berkesan sejauh ini adalah bagaimana saya melihat dan juga mengalami penghayatan iman umat, terkhusus dalam perayaan Ekaristi dan juga doa-doa devosional seperti doa rosario, sakramen, penyembahan sakramen dan lain sebagainya. Kita mulai dengan yang misa. Misa di Kongo itu sangat unik ya, sangat unik dalam arti mereka sangat khas dengan tarian. Jadi orang Kongo kalau tidak menari dalam misa itu berarti mereka belum merayakan Ekaristi. Jadi umat Kongo itu sangat khas dengan menari, bermusik, dan sepanjang misa itu selalu penuh dengan tarian dan musik. Dan mereka sangat antusias ketika menari, mulai dari lagu pembukaan sampai dengan lagu penutup. Dan yang paling heboh itu adalah di saat lagu kemuliaan, bagaimana umat, para ajmis dinar dan juga imam, mereka akan menari mengelilingi altar. Dan juga pada saat persembahan, itu setiap umat dengan persembahan ala kadarnya, meski itu hanya pisang 1-2 sisir, ubi kayu 1-2 batang, 1-2 umbinya, tetapi mereka membawakannya, mempersembahkannya dengan penuh sukacita, dengan tarian yang begitu heboh. Dan untuk saya pribadi, ini hal baru, dan refleksi saya adalah padahal umat itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, meskipun itu dari sisi orang lain melihatnya sebagai tidak punya nilai, tetapi mereka memberinya dengan hati mereka. Lalu yang kedua, soal doa-doa devosional, mereka sangat mengimani itu namanya Bunda Maria, doa-doa kepada Bunda Maria. Dari sini biasanya kalau misa pagi sehari, meskipun misanya itu lama 2-3 jam, tetapi setelah misa mereka akan melanjutkannya dengan doa rosario. Jadi setelah misa semua umat akan berarah ke Gua Maria, mereka menghabiskan beberapa menit doa rosario, setelah itu jadi untuk saya secara pribadi, saya sangat senang melihat kehidupan umat semacam ini. Jadi saya tidak temukan minimal selama saya ada di sana. Iya, luar biasa, Pastor. Dan Pastor, mungkin ada nih sahabat Katolik Ukren yang bertanya nih, apakah di negara Republik Demokratik Kongo selain SPD, apakah ada dari kongregasi lain yang dari Indonesia nih yang juga berkarya di sana? Apakah ada atau kenalan dari orang-orang Indonesia atau hanya SPD? Setahu Pastor. Mungkin Pastor Carlos bisa bantu jawab. Terlalu banyak kongregasi misionaris Katolik yang bekerja di Kongo, bukan hanya SPD. Jadi hampir banyak misionaris yang bekerja di Indonesia juga di daerah-daerah kita ada di Republik Demokratik di Kongo. Jadi di sini banyak sekali kongregasi lain selain SPD. Terima kasih. Di sini yang sejauh yang saya tahu yang kami kenal baik itu dari Sketis, dari CSCM. Baru-baru kami sempat ketemu di Kinshasa, ibu kota negara. Ada beberapa misionaris dari Indonesia, ada yang dari Manggarai, Ruteng, ada yang dari Toraja, Sulawesi, ada juga dari Timur Leste. Jadi yang sejauh yang saya tahu, Sketis atau CCM dari Indonesia banyak yang berkarya di sini. Oh, iya, luar biasa. Bagi Pastor dan juga Bruder, tak terasa juga kita sudah akan berakhir sharing kita. Kita ke Pastor Carlos dulu. Pastor Carlos, sebagai seorang misionaris dari SPD, Serikat Sabda Allah ya, Pastor ya, SPD ya? Iya, Serikat Sabda Allah. Iya. Apa sih pesan yang ingin Pastor sampaikan kepada umat Katolik, khususnya yang berada di Indonesia atau yang lagi nonton ini? Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Ya, sebagai seorang anggota SPD, tentunya pesan yang selalu disampaikan adalah rajin-rajinlah membaca kitab suci, karena itu adalah
tradisi kita, itu adalah kebiasaan kita setiap hari untuk membaca kitab suci. Jadi tidak hanya tunggu ketika hari Minggu baru membaca kitab suci, tetapi membiasakan diri untuk membaca kitab suci setiap hari, merenungkan firman Allah setiap hari. Berangkat dari pengalaman kami di sini, seperti yang sudah diceritakan Pater Marcelino tadi, ada begitu banyak hal yang luar biasa kami temukan di sini yang mungkin jauh berbeda dari yang kita alami di Indonesia. Penghayatan umat dalam perayaan Ekaristi, dalam liturgi harian itu sangat khas, dan untuk mereka itu punya nilai tersendiri. Sehingga mungkin baik juga bahwa inkulturasi dalam perayaan-perayaan liturgi itu satu hal yang penting dan perlu kita jaga, karena menjadi tradisi dalam perayaan-perayaan Ekaristi setiap hari, juga dalam perayaan-perayaan liturgi lainnya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita ke Bruder Christian. Bruder, negara Republik Demokratik Kongo menurut data itu merupakan negara dengan umat Katolik terbesar kelima di dunia, itu sudah melampaui Italia juga. Nah, Bruder sebagai seorang misionaris di tempat yang pertumbuhan umat Katoliknya itu sangat pesat, imannya itu sangat subur, panenan imannya. Apa sih pesan yang ingin Bruder sampaikan nih kepada umat Katolik Indonesia yang dari segi kuantitas hanya 4% dari penduduk? Silakan, Bruder. Jadi yang mau diseringkan untuk umat Katolik di Indonesia, yaitu bahwa menjadi Katolik tidak hanya untuk bisa berdoa, pergi ke gereja, tetapi lebih daripada itu bahwa bisa memberikan kesaksian lebih banyak kepada orang-orang lain. Karena menurut saya di Kongo, biar orang sangat sederhana yang tidak rajin ke gereja atau kurang beriman gitu, tapi mereka memberikan kesaksian juga di tengah-tengah kehidupan mereka yang miskin, yang sederhana. Macam di Afrika atau di Kongo, itu adalah hal yang sangat menarik untuk imam, para biarawan, dan juga para misionaris. Tentu sebagai seorang misionaris, saya sangat senang berkarya di luar negeri, di Afrika,